Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Kali ini kita masuk ke materi 11, yaitu pertemuan ke-11. Kita akan bahas mengenai yang namanya komunikasi internal dan eksternal pada sebuah organisasi. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang kurang jelas, sulit dipahami, atau mungkin terlalu cepat penyampaiannya, silakan dicatat terlebih dahulu nanti bisa ditanyakan di ruang kelas, sehingga nanti kita bisa berdiskusi ya. Ini materinya cukup agak banyak, jadi pelan-pelan saja mendengarkannya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah komunikasi internal dalam organisasi. Nah, komunikasi internal dalam organisasi ini berarti orang-orang yang ada di internalnya disebut sebagai stakeholder internal. Jadi Dolphin mengatakan bahwa komunikasi internal itu adalah transaksi atau interaksi antar individu dan kelompok dari berbagai tingkatan gitu. Misalnya apa ya, internal itu dekan dengan ketua jurusan, mahasiswa dengan dosen wali gitu ya. Nah, itu disebut sebagai komunikasi internal karena ada transaksi individu dari berbagai tingkatan tersebut gitu ya antara yang dilakukan antara satu individu dengan individu lain gitu. Nah, transaksi atau interaksi ini untuk mendesain ulang dan mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari. Biasanya komunikasi internal ini seputar membicarakan pekerjaan pada saat itu, kemudian membahas juga poin-poin yang memang ada di di perusahaannya gitu ya. Baik misalnya tentang kinerja, baik tentang tugas harian dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai komunikasi internal. Nah, berbeda dengan yang disebut dengan komunikasi eksternalnya. Jadi kalau komunikasi eksternal dalam sebuah organisasi adalah komunikasi yang kita lakukan dengan orang-orang di luar organisasi kita, gitu ya. Seperti siapa nih orang-orang yang ada di luar organisasi? Misalnya masyarakat, bank, pemerintah, gitu ya, konsumen, media massa, itulah orang-orang yang ada di luar organisasi kita. Kita ngambil contoh kampus gitu ya. Kalau kampus kan berarti orang-orang yang ada di dalam organisasinya mahasiswa, OB, kemudian kesekretariatan, kemudian ketua jurusan, dekan, wakil dekan, dan lain sebagainya. Itu adalah internal. Eksternalnya siapa? Eksternalnya adalah misalnya orang tua murid, kemudian juga media massa, kemudian juga Bank BNI yang kerjasama dengan Unicom. Nah, itu adalah merupakan salah satu bagian dari komunikasi eksternal yang ada dalam organisasinya. Selanjutnya, kalau kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan komunikasi internal dan komunikasi eksternal, kita juga perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi gitu ya. Nah, budaya organisasi ini adalah sistem atau makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya. Jadi budaya organisasi itu lebih kepada etos kerja gitu ya. Jadi maksudnya etos kerja adalah organisasi yang memang bekerja di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut ini adalah memiliki satu pandangan yang sama gitu. Misal kalau kalian ngelihat pegawai bank BCA gitu ya, kan dipuji banget tuh satpamnya gitu karena dianggap paling sopan, ramah dan lain sebagainya. Itu adalah sebetulnya masuknya ke dalam budaya organisasi gitu ya. Atau misalnya kayak kalian main ke NH gitu ya, Universitas NH yang ada Universitas Pariwisata yang ada di daerah bukan mau Lembang tuh apa ya, daerah Setiabudi. Nah, kalau misalnya kalian main ke sana, mereka punya budaya kerjanya seperti ini. Kalau ketemu dengan siapapun yang lebih tua tuh pasti mereka selalu bilang, "Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang." Nah, kayak gitu. Jadi, "Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu." Nah, dia selalu, menyampaikan seperti itu, disebut dengan budaya organisasi. Nah, ternyata budaya organisasi ini juga dibagi menjadi dua gitu ya. Ada yang disebut dengan open and participatory culture sama closed and autocratic culture gitu ya. Nah,
tipe budaya organisasi ini tuh seperti apa. Kalau yang open ribet nih ngomongnya. Open and participatory culture ini ditandai dengan hasil yang tinggi dan didukung dengan rasanya saling percaya terhadap bawahan. Jadi orang-orang apa ya, orang-orang yang memiliki budaya organisasi ini tuh lebih membebaskan para anggota yang ada di kelompoknya atau anggota yang ada di organisasinya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup baik gitu ya. Selain itu juga informasi dan lain sebagainya itu memiliki keterbukaan satu sama lain. Nah, ini yang cukup menarik gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu akan membuat apa ya? Akan membuat apa ya dibilangnya tuh akan membuat rasa sportivitas yang hadir gitu ya dalam komunikasi yang dilakukan karena memang ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama dan otonomi dan lain sebagainya. Makanya kenapa dalam tipe budaya organisasi open and participatory culture ini juga lebih memotivasi orang-orang yang ada dalam organisasinya. Karena kenapa? Orang-orang yang ada dalam organisasi itu nggak ditekekang gitu, diberikan kebebasan untuk berpendapat, diberikan kebebasan untuk memberikan masukan, gagasan dan idenya juga didengarkan. Nah, itu tipe yang pertama. Kalau yang kedua adalah tipe organisasi yang disebut dengan closed and autocratic culture gitu ya, di mana di sini itu lebih kepada otoritas dari pimpinannya. Jadi si bawahan-bawahannya atau anggota-anggota yang ada dalam organisasinya itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau belum dapat kesepakatan dari pimpinannya. Jadi pimpinannya itu yang bukan mengiyakan ya, tapi pimpinannya itu yang mengatur semua keberadaan di organisasinya sehingga orang-orang yang ada dalam organisasi itu harus nurut gitu sama orang tersebut. Jadi harus nurut sama atasannya karena dia yang punya wewenang dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya baik nggak baik sih ya, karena baiknya kenapa? Baiknya ya bagus gitu, orang jadi teratur, terarah gitu. Tapi yang jadi tidak baik adalah orang jadi sulit berkembang dalam organisasi tersebut gitu ya. Kenapa orang jadi sulit berkembang dalam organisasi tersebut ya? Alasannya jadi sulit berkembang itu karena rasa ketidaknyamanan yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis budaya organisasi. Nah, lanjut nih, di materi sebelumnya kita bahas juga tentang komunikasi organisasi yang di mana di komunikasi organisasi itu kita mengenal dua hal gitu ya. Ada komunikasi formal dan komunikasi informal gitu. Jadi apa nih yang dimaksud dengan si komunikasi formal? Komunikasi formal berarti komunikasi yang dilakukan dengan anggota organisasinya secara birokratis gitu. Jadi ngikutin struktur organisasinya. Jadi nggak bisa, misalnya nih ayah saya rektor, saya dosen gitu ya. Udah saya ngomong aja langsung ke rektornya gitu tanpa melewati ketua jurusan, tanpa melewati dekan dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi kalau dalam komunikasi formal, meskipun kita punya kekerabatan dengan atasan kita, tetap harus melalui garis organisasi yang ada gitu. Nah, komunikasi formal juga dikatakan bahwa itu merupakan komunikasi yang resmi karena kenapa? Berada dalam satu naungan organisasi yang mana ada aturan-aturan atau SOP yang harus diikuti kayak gitu. Nah, kemudian juga masing-masing pegawai yang terlibat dalam komunikasi berperan sesuai dengan jabatan dan kewenangannya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba kita mengambil keputusan sepihak gitu, padahal kita bukan orang organisasinya gitu. Jadi kita harus harus mengambil peran atau harus terlibat sesuai dengan komunikasi yang ingin diambil seperti itu. Jadi dikatakan bahwa komunikasi formal ini adalah proses komunikasi yang memanfaatkan saluran-saluran yang ada. Jadi nggak bisa asal gitu aja, tapi justru harus sesuai dengan saluran yang ada, baik misalnya komunikasinya secara vertikal maupun secara horizontal, tergantung kita berbicaranya dengan siapa. Kalau vertikal kan berarti ke atas tuh kita komunikasinya sama siapa?
sorry, vertikal tuh ke samping ya? Vertikal tuh ke samping kalau nggak salah, berarti, sesama antar divisi gitu. Kalau horizontal atas bawah berarti kita komunikasi dengan, entah itu di atas atasan kita atau, dia yang berada di bawah, jabatannya di bawah kita, kayak gitu. Nah, apa aja nih yang menjadi ciri-ciri dari komunikasi, komunikasi formal gitu ya. Yang menjadi ciri-ciri dari komunikasi formal adalah, arus komunikasinya tuh pasti atas ke bawah gitu ya. Atasan pasti nyuruh ke bawahan, bawahan pasti nunggu perintah dari atasan. Nah, ini dilakukan untuk, komunikasinya menjadi teratur gitu, supaya nggak tumpang tindih informasinya. Nah, selain itu juga ada tujuan komunikasi yang terkait kepentingan dinas. Jadi, ciri-cirinya pasti kalau misalnya kita ngomongin tentang komunikasi formal ya, yang diomongin ya pasti hubungan tentang pekerjaan gitu, nggak mungkin ngomongin hal-hal pribadi gitu. Kalau kalau ngomongin hal-hal pribadi atau membicarakan hal-hal pribadi itu masuknya komunikasi informal. Kalau komunikasi formal kita berbicara tentang perihal pekerjaan, kita berbicara tentang perihal hal-hal yang ingin dilakukan kayak gitu. Nah, cara penyampaiannya juga biasanya sesuatu hal yang sangat resmi gitu ya, baik tertulis. Jadi kalau misalnya mau ada rapat, mau ngomongin, perubahan sistem kerja dan lain sebagainya, itu semuanya harus tertulis dengan sangat rapi gitu, pakai surat, pakai memo dan lain sebagainya. Dan rapatnya juga resmi, harus di kantor, nggak di tempat makan dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih tentang si komunikasi informal, cirinya seperti apa, terus terdiri dari apa aja komunikasi formal. Selanjutnya yang kita bahas adalah komunikasi informal gitu ya. Nah, komunikasi informal ini apa? Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi gitu ya. Artinya secara tidak resmi ya nggak usah pakai birokrasi. Contoh yang tadi Ibu sampaikan, misal nih, Ibu ayahnya rektor. Kalau di kampus ya dia jadi rektor gitu. Ayah Ibu tuh jadi rektor dan Ibu kalau misalnya ada perlu dengan rektor berarti harus mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang dilakukan untuk bisa berbicara dengan rektor. Beda kalau misalnya kita ibu misalnya ketemu dengan ayah ibu di rumah gitu. Kalau ibu ketemu dengan ayah ibu di rumah, maka yang dibahas adalah komunikasi informal gitu, bukan komunikasi antara dosen dengan rektornya, tapi antara misalnya anak dengan orang tuanya. Yang dibahas juga nggak resmi, biasanya tadi kamu gimana di tempat kerja, main apa, atau misalnya ketemu hangout kemana gitu ya. Ada perihal apa nih yang penting gitu di jurusan kamu. Nah, itu adalah sesuatu yang informal. Jadi tidak resmi, biasanya lebih membahas kehidupan pribadi atau hal-hal yang ada di lingkungan sosialnya kayak gitu. Nah, karena sifat dari komunikasi informal ini adalah non formal, maka juga biasanya akan kagok gitu ya kalau berbicara. Misalnya kita nggak akrab sama bosnya atau kita nggak akrab sama ketuanya, tiba-tiba kita disuruh ngakrapin diri gitu sama si bosnya, entah misalnya jadi apa ya, entah misalnya jadi ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, misalnya, karena kita nggak, formal gitu ya, jadi pengennya tuh jadi ngebahas sesuatu hal yang, jadi terhambat gitu. Misalnya salah satunya adalah, komunikasi-komunikasi yang memang, berbicara, eee, tentang kehidupan gitu ya, tentang asmara, tentang pendidikan, itu jadi agak kagok gitu ya kalau misalnya kita bicarakan dengan orang yang kita cukup canggung di kehidupan, pekerjaan gitu. Nah, biasanya, sifat komunikasi non formal ini juga, merupakan pesan yang yang tidak memungkinkan secara formal gitu. Kalau misalnya secara formal kita nggak mungkin dong ngebahas hal-hal pribadi, pasti yang dibahas adalah hal-hal kerjaan. Tapi pada saat ketemu secara non formal atau informal, kita bisa bebas membicarakan hal-hal pribadi gitu, kayak, "Udah punya anak belum? Udah nikah belum? Pacarnya siapa sekarang?" Nah, itu kan sesuatu hal yang informal yang bisa dilakukan gitu ya. Lebih banyak berupa komunikasi lisan biasanya karena dia lebih santai, lebih banyak ngobrol dan lain sebagainya.
Dan yang menarik adalah penyebaran pesannya juga sulit untuk dikendalikan gitu. Kenapa penyebaran pesannya sulit dikendalikan? Karena ini kan komunikasinya itu informal ya, jadi bebas luas gitu. Jadi informasinya nyebarnya bisa kemana aja, dan selain itu juga jadi agak sulit dikendalikan gitu. Agak sulit dikendalikan itu gimana ya ngejelasinnya? Jadi kayak bisa nyebar kemana-mana informasinya, kita nggak berharap informasi itu tersebar, tapi jadi kemana-mana informasinya tersebar. Nah, itu yang disebut penyebarannya sulit dikendalikan. Nah, kadang-kadang juga sengaja dipilih untuk menentang kekakuan birokrasi. Makanya kenapa ada beberapa biasanya startup sih, mereka menggunakan jenis komunikasinya itu bukan menggunakan komunikasi formal, tapi justru menggunakan komunikasi informal gitu ya, lebih bersahabat, lebih luwes dan lain sebagainya. Alasannya kenapa? Alasannya supaya orang-orang pada saat bekerja tidak terlalu kaku dan juga lebih enjoy dalam berkomunikasi. Harapannya sih seperti itu. Makanya kenapa di sini dijelaskan bahwa kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekuasaan birokrasi kayak gitu. Nah, selain itu kita mengenal juga bahwa ada orang-orang di dalam sebuah organisasi itu harus ada yang menjadi jembatan komunikasi gitu ya. Jembatan komunikasi antara pihak eksternal dan pihak internal gitu. Nah, orang-orang yang menjembatani ini disebut sebagai humas gitu. Makanya atau dikatakan sebagai hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat kalau menurut Granik dikatakan bahwa public relation itu adalah the management of communication between an organization and its public. Jadi dia adalah manajemen yang menjembatani manajemen komunikasi yang menjembatani antara pihak organisasi dengan publiknya, yaitu antara pihak internal dan pihak eksternalnya gitu ya. Jadi gimana nih cara kita membangun atau menjembatani komunikasi yang terjadi. Jadi dalam pengertian yang cukup singkat dikatakan sebenarnya ada beberapa poin nih kalau misalnya menurut humas. Jadi humas itu ngerjainnya ngapain aja? Satu, tentang manajemen. Dua, tentang komunikasi. Tiga, organisasi. Dan yang keempat adalah publik. Jadi gimana caranya seorang humas itu mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan dan orang-orang yang ada di luar perusahaan gitu ya. Karena satu, dia manajemen, berarti dia harus ngatur semua jenis komunikasi yang masuk gitu. Dua, jelas dia harus pandai berkomunikasi supaya tidak ada kesalahan informasi yang diberikan kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Yang ketiga, ada organisasi ya. Humas nggak bisa berdiri sendiri. Humas bisa berdiri karena adanya sebuah organisasi, dan organisasi membutuhkan orang yang bekerja atau SDM yang bekerja sebagai humas atau sebagai hubungan masyarakat. Dan yang keempat ada publiknya, ya ada audiensnya. Kalau misalnya nggak ada publiknya, nggak ada audiensnya ya nggak akan bekerja gitu yang namanya si humas ini. Jadi harus ada audiensnya seperti itu. Next. Berdasarkan ciri kegiatan PR, maka fungsi PR itu menurut Katlib ada beberapa gitu ya. Jadi fungsi PR menurut Katlib ada beberapa. Satu, dia menunjang tujuan manajemen gitu ya, manajemen organisasi. Jadi dia menunjang tujuan manajemen organisasinya supaya apa? Supaya minim yang namanya miskomunikasi, minim yang namanya persepsi dan lain sebagainya. Kemudian juga dilakukan bahwa komunikasinya adalah komunikasi dua arah, harus ada timbal balik, misal bukan hanya perusahaan atau organisasinya saja yang ngasih informasi, tapi perusahaan dan organisasinya juga harus mau menerima masukan-masukan dari audiens atau publiknya. Makanya dikatakan bahwa komunikasinya juga disebut dengan komunikasi timbal balik, seperti itu. Melayani publik dan memberikan sumbang saran. Sumbang saran nih kalau misalnya kalian pergi atau ngisi sesuatu selalu ada keterangan
berikan saran dan masukan Anda, atau berikan kritik Anda, berikan saran Anda. Nah, itu tuh sebetulnya salah satu bidang pekerjaan yang humas lakukan gitu untuk mengelola kembali apa yang menjadi masukannya, apa yang menjadi sarannya, apa yang menjadi apa ya, apa yang menjadi untuk apa kepentingannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya sebagai halayak sasaran gitu. Nah, ini yang cukup menarik gitu. Jadi, membina hubungan yang harmonis ini tuh seperti apa? Membina hubungan yang harmonis ini itu artinya bagaimana caranya kita sebagai perwakilan dari perusahaan atau dari perwakilan organisasi itu dapat membangun citra yang positif gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita sebagai seorang humas, tapi kita nggak bisa membangun organisasi kita itu menjadi sesuatu yang positif di mata halayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus membangun itu menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Nah, sebetulnya di sini juga terdapat 3 hal yang sangat mempengaruhi efektivitas humas, secara internal gitu. Jadi humas itu kan ada secara internal dan secara eksternal. Nah, jadi apa saja, yang dapat mempengaruhi, tingkat efektivitasnya? Yang pertama adalah keterbukaan pihak manajemen. Semakin terbuka pihak manajemen, terkait informasi yang ada di perusahaannya, maka orang-orang yang ada di perusahaan tersebut akan makin loyal dalam bekerja. Karena kenapa? Ada rasa keterbukaan itu. Kemudian juga ada kesadaran pengakuan pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan pegawai. Jadi humas itu harus sadar gitu kalau misalnya bayangkan ya kalau Unikom nggak terbuka satu sama lain baik itu ke mahasiswanya atau ke orang tua mahasiswanya tertutup gitu nggak dikasih tahu nih kenapa anak ini nggak lulus misalnya nggak dikasih tahu kenapa anak ini misalnya sesuatu terjadi nah itu tuh nggak boleh jadi harus memiliki kesadaran untuk punya keterbukaan itu gitu jadi komunikasinya dibuka gitu. Jadi mahasiswa kalau punya kritik dan saran buat kampus gimana cara menyampaikannya dan gimana juga pihak kampus mengelola informasi-informasi yang diminta atau diharapkan sama si mahasiswanya gitu. Nah, kemudian juga kepala humas biasanya apa ya nggak rata-rata nggak expert misalnya kayak di kita di Unikom kan kita punya Bude Sayu ya bagian protokoler dan kehumasan nah gimana nih cara dia melayani orang-orang yang ada di sana bagaimana selain melayani juga bagaimana cara memberikan informasi gitu ya tapi biasanya dia nggak bisa semuanya gitu nggak bisa menghandle semuanya makanya butuh pegawai-pegawai yang membantu beliau untuk menghandle informasi yang ada karena balik lagi jangan sampai berita-berita yang ada dalam sebuah organisasi itu jadi simpang siur keluar gitu ya. Nah, selain itu tadi kita udah bahas nih ada komunikasi pemasaran. Kita bahas juga di sini diminta kita bahas tentang si komunikasi pemasaran gitu ya. Kalau tadi tentang humasnya, ini tentang komunikasi pemasaran. Kenapa sih komunikasi pemasaran ini perlu dibahas? Jadi dalam komunikasi pemasaran, Kotler dan Keller mengatakan bahwa bagaimana sebuah perusahaan mampu menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen untuk mengenal produk kita, mengingat produk kita, dan juga menjual produk kita. Ini yang paling penting. Kadang banyak juga kok orang-orang yang bukan dari komunikasi atau bukan dari manajemen, tapi dia bergerak di bidang pemasaran ini. Karena kenapa? Ya yang tadi diinformasikan bahwa dalam komunikasi pemasaran ini tuh kita sebetulnya sedang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk yang mereka jual gitu. Semua orang harus punya keahlian. Begitupun dengan anak teknik. Anak teknik itu punya hal yang dijual. Apa hal yang dijual? Bukan barang tapi skill gitu ya. Skill bagaimana misalnya merakit
komputer atau skill bagaimana membuat website. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk dapat menginformasikan dan membujuk serta mengingatkan konsumen dengan produk-produk yang ada. Jadi, oh saya kalau misalnya mau benerin komputer, saya tahu nih harus ngehubungin siapa, dia bagus banget. Nah, itu kan sebetulnya komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Atau misalnya kita kayak gini, kamu kalau misalnya website yang bermasalah atau kamu misalnya laptopnya bermasalah sama aku aja, aku yang kerjaan aku bisa kok. Nah, itu kan sebetulnya komunikasi pemasaran. Kita tinggal pasang tarif yang sangat affordable aja gitu. Affordable itu apa? Terjangkau gitu ya. Nah, selanjutnya apa aja nih yang ada pada model komunikasi pemasaran? Jadi dalam model komunikasi pemasaran sama seperti model komunikasi pada lainnya gitu. Yang pertama jelas harus ada sendernya. Sendernya itu siapa? Sumber gitu. Shopnya itu siapa gitu. Shortnya itu adalah kita. Kan kita nih yang mengirimkan pesan. Pemasar itu siapa? Pemasar itu ya individunya. Sendernya kita yang mengirim, pemasarnya juga kita gitu. Kayak ibu, kan ibu nggak punya barang yang dijual gitu ya. Ibu kan jualnya jasa gitu. Kemampuan skill komunikasi yang dijual gitu. Makanya ibu akan bilang, pakai jasa saya aja. Kalau pakai jasa saya A, B, C, D. Nah, itu kan merupakan suatu pemasaran. Jadi menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa dipahami dan direspon secara positif sehingga orang tuh tahu nih kalau misalnya ngontak kita, kalau menghubungi kita tuh harus kemana gitu karena ada si pemasar itu sendiri. Pemasarnya itu kita gitu. Selanjutnya menyampaikan pesan melalui media. Nah, menyampaikan pesan melalui media ini tuh beda-beda gitu. Ada menyampaikan pesan melalui medianya bisa dengan menggunakan apa ya? Menyampaikan pesan melalui medianya itu bisa menggunakan tunggu lupa. Menyampaikan pesan melalui media itu bisa misalnya melalui media sosial, kemudian bisa media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Tapi sih yang paling mudah kalau kita pengen memasarkan diri, membuat brand image buat diri kita, yaitu melalui media tentu gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya nanti di materi terakhir tuh kita akan bahas tentang, ada personal branding kalau nggak salah ya, gimana nih caranya kita melakukan branding supaya orang tertarik terhadap diri kita gitu ya, apalagi kita sebagai seorang speaker kayak gitu. Nah, apa kayaknya materi yang sebelumnya apa materi setelah ini gitu ada tentang personal branding, public speaking gitu ya. Nah, yang keempat ada memberikan respon. Jadi ketika kita melakukan ketika kita melakukan komunikasi pemasaran, itu gimana nih caranya supaya kita bisa memberikan respon terhadap orang lain gitu. Misalnya orang lain, "Ih, kok jasa kamu mahal sih? Jasa orang lain tuh lebih murah." Nah, kamu kan harus tahu nih cara ngejawabnya gitu. Kamu tinggal jawab, "Ya, saya mahal karena saya akan ngasih garansi. Kamu boleh berulang-ulang kali konsultasi ke saya tentang poin-poin yang kamu tidak pahami." Nah, itu yang disebut tentang memberikan respon yang dapat diproses gitu. Nah, yang kelima adalah memberikan feedback gitu ya. Jadi kalau misalnya apa kita menjual jasa atau kita melakukan pemasaran, jangan lupa ya bintang 5-nya, jangan lupa ya kasih testimoninya. Jadi gimana nih cara orang-orang itu memberikan feedback terhadap barang yang kita jual atau jasa yang kita jual. Semakin bagus kualitas jasa kita, semakin bagus kualitas barang yang kita jual, maka orang akan makin tertarik dengan apa yang kita bahas. Nah, itu yang disebut sebagai umpan balik gitu. Nah, di sini ternyata juga kita bahas ada beberapa hal yang menjadi komponen dalam komunikasi pemasaran. Satu, dalam komponen komunikasi pemasaran jelas harus ada komunikator. Nah, komunikator ini siapa? Komunikator adalah orang yang menjual barangnya gitu. Orang yang menjual barangnya ini disebut sebagai komunikator, dia yang menyampaikan pesannya, dia yang membujuk dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai komunikator. Nah, ada juga yang disebut sebagai komunikan. Apa yang dimaksud dengan komunikan? Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan gitu ya. Yang menjadi sasaran pesan adalah orang yang diajak ngobrol tentang produk kita gitu ya. Misalnya misalnya untuk melakukan apa ya? Untuk melakukan kayak
pesan-pesan dari komunikator itu maka dilakukan dengan si komunikan itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya pesan adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi ketika kita melakukan proses pemasaran kan berarti ada informasi yang disampaikan. Nah, informasi yang disampaikan inilah yang harus pesan-pesan inilah yang sebenarnya harus disampaikan kepada komunikator. Jadi pesannya apa ya? Inti poin dari pesan yang disampaikannya itu apa gitu. Nah, terus ada media. Media adalah yang digunakan untuk disampaikan. Jadi contohnya seperti ini. Ibu jual jasa tentang public speaking. Ibu kan komunikator, nawarin. Yang ibu ajak komunikan adalah kalian. Jangan lupa ya, nanti kalian ikut trainingnya Bu Sifat gitu tentang public speaking. Itu komunikator. Pesannya apa? Pesannya adalah berupa ajakan supaya kalian ikut kelas trainingnya Bu Sifat gitu. Media yang digunakan apa? Bisa Zoom, bisa Instagram, bisa Facebook dan lain sebagainya. Makanya kenapa dalam komponen komunikasi pemasaran harus ada 4 komponen ini di dalamnya seperti itu. Nah, selain dari 4 yang tadi, pastikan juga bahwa dalam komponen komunikasi pemasaran itu tuh pasti bakalan ada yang namanya hambatan gitu ya. Hambatan itu seperti apa? Hambatannya itu bisa jadi satu, salah paham terhadap informasi. Komunikator maksudnya apa? Ternyata salah dipahami nih sama komunikan. Komunikan memaknainya hal yang berbeda gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, harus sangat efektif menyampaikan pesannya supaya tidak menjadi salah paham gitu. Kemudian yang keenam, ada tujuan dari komunikasi pemasaran. Jadi perlu diingat sekali oleh kita, ketika kita melakukan proses pemasaran, kita harus tahu nih tujuan melakukan pemasarannya ini untuk apa? Apakah tujuan komunikasi pemasarannya itu adalah untuk melakukan proses jual beli atau tujuannya hanya untuk promosi gitu. Jadi memang harus dilakukan clear di awal gitu. Jadi si tujuan ini untuk apa. Nah, yang ketujuh adalah feedback gitu. Nah, feedback ini adalah umpan balik respon yang diberikan kepada komunikan. Nah, respon yang diberikan kepada komunikan ini adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi misalnya tujuannya adalah proses jual beli gitu. Nah, dalam proses jual beli itu kan berarti ada feedback dong di dalamnya. Saya nggak suka produknya, saya nggak suka barangnya karena alasan A, B, C, D. Nah, itu adalah merupakan feedback gitu. Nah, kemudian juga ada produknya. Nah, kalau udah dikasih feedback kan berarti dia mereview dong salah satu produk kita. Produk kita itu yang tadi disampaikan bisa berupa barang, bisa berupa jasa gitu. Jadi apa yang dipromosikan, apa yang dijual. Jadi harus cukup sangat clear gitu ya produknya. Nah, kita pengen melakukan pemasaran, tapi kita nggak tahu produknya apa, kita juga nggak tahu feedbacknya. Nah, ini yang cukup sangat berbahaya. Jadi pastikan harus dicek gitu ya apa yang menjadi feedback dan produknya itu. Nah, ini adalah 4, jadi totalnya ada 8 gitu ya. Dari situ juga ternyata ada juga nih yang disebut dengan komunikasi korporat. Nah, pasti untuk kalian cukup agak membingungkan itu, Bu, kalau komunikasi korporat itu apa? Korporat atau korporasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Karena kan kalian nanti suatu saat itu pasti bakalan bekerja, berada dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan kan berarti organisasinya bukan organisasi kampus, tapi dia organisasinya besar gitu ya, melibatkan banyak pihak dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, dalam si komunikasi korporat ini dikatakan bagaimana sebetulnya cara kita membangun komunikasi dalam organisasi yang ada di dalamnya gitu ya, menghubungkan antara teori dan komunikasi dan strategi lain sebagainya. Jadi komunikasi korporat itu benar-benar menggabungkan satu sama lain dengan informasi yang ada di dalamnya gitu. Itu yang disebut dengan si komunikasi korporat itu sendiri. Jadi memang berada dalam sebuah perusahaan, kemudian juga lingkupnya besar gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayak Hima atau misalnya BEM kayak gitu tuh cuman komunikasi organisasi aja. Tapi kalau ruang lingkupnya udah kayak universitas, Unikom gitu ya, maka itu masuknya ke dalam komunikasi korporat karena sudah cukup besar gitu di dalamnya.
Nah, ini ya jenis-jenis komunikasi korporat. Di dalam komunikasi korporat itu pasti satu, kita harus ada humasnya, PR-nya. Terus ada pemasarannya, iklan gitu, advertising. Kita lihat ya kalau misalnya advertising-nya, komunikasi pemasarannya Unicom tuh misalnya dia pasang baliho, kemudian iklan di televisi. Nah, terus juga ada yang pakai sosial media, yaitu bagus banget pakai sosial media. Kemudian punya corporate identity, kayak logonya jelas gitu ya, makna logonya menjunjung tinggi tinggi makna mana yang ada di logonya, itu adalah corporate identity. Marketing, gimana cara kita ngejualnya gitu, ngejual apa, yang ngejual jasa. Unicom memang ngejual apa, kan dia nggak jual barang tapi dia ngejual jasa gitu ya. Nah, yang harus paling dilihat dalam corporate communication adalah adanya krisis komunikasi. Nah, ini pernah terjadi krisis komunikasi itu ketika bayaran uang wisuda yang mahal gitu ya, tapi tidak ada informasi sehingga viral di media sosial, masuk televisi dan lain sebagainya. Itu adalah krisis komunikasi yang terjadi gitu. Jadi gimana nih caranya orang-orang yang berada dalam corporate komunikasi ini untuk menghindari yang namanya krisis komunikasi itu sendiri. Kemudian juga ada yang disebut dengan internal komunikasi. Nah, internal komunikasi adalah komunikasi yang dibangun di dalam organisasi tersebut, yang dibangun secara internal supaya komunikasinya berjalan sangat bagus gitu. Nah, selanjutnya ada investor relation gitu ya. Nah, investor relation itu tuh kayak gimana? Investor relation itu adalah eh, orang-orang yang berinvestasi atau menanam saham di perusahaan gitu ya. Karena kenapa perusahaan itu nggak bisa dia cuma modal sendiri, pasti ada investornya. Gitu. Termasuk Unicom juga. Apakah Unicom berdiri sendiri dengan dana sendiri? Enggak. Ya, Unicom juga punya investornya. Karena semua perusahaan ingin makin besar, maka dana yang dibutuhkan juga makin besar. Gitu. Jadi gimana caranya menggunakan hubungan yang cukup baik, membangun hubungan yang baik dengan investor sendiri. Ini tentang corporate communication. Nah, terus apa aja nih yang menjadi tugas dan ruang lingkup corporate communication? Pertama, dalam komunikasinya jelas dia merupakan komunikasi internal dan eksternal gitu ya. Selain itu juga dia menjaga reputasi merek dan perusahaannya. Jangan sampai orang reputasinya jadi jelek, jangan sampai merek perusahaannya juga jadi jelek gara-gara kita nggak tahu nih gitu ya apa aja yang terjadi komunikasi internalnya. Jadi memang mau tidak mau harus diatur dengan cukup baik reputasi dan merek perusahaannya. Selain itu juga merekrut dan mempertahankan bakat-bakat unggul. Nah, maksudnya bakat-bakat unggul adalah kalau dalam ruang lingkup komunikasi korporat itu memang SDM-SDM-nya itu sangat sangat apa ya, sangat dipertimbangkan. Dia harus punya skill, kapabilitas, kemampuan, pengalaman yang cukup mumpuni gitu ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam si corporate komunikasi tersebut. Kemudian jelas ada produk yang dijual pasti, karena nggak mungkin kalau misalnya tidak ada produk yang dijual gitu ya. Harus punya strategi juga di dalamnya. Kenapa harus punya strategi? Perusahaan tidak bisa berkembang kalau dia tidak memiliki strategi di dalamnya. Kemudian ada kegiatan CSR gitu ya. Kegiatan-kegiatan CSR itu adalah kegiatan-kegiatan sosial yang biasa dilakukan, misalnya sunatan massal gitu, misalnya 17 Agustusan, sembelih hewan kurban gitu. Nah, kayak gitu. Di perusahaan kan suka kayak gitu ya. Nah, itu disebut dengan CSR. Kemudian juga gimana cara menaikkan investor supaya tetap semakin banyak orang yang berinvestasi di perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap cukup besar gitu ya, atau dia mau berkembang pesat. Makanya kenapa menaikkan persepsi investor. Jadi mau nggak mau kita harus terus menaikkan persepsi investor tersebut. Selanjutnya adalah mengatasi krisis gitu. Nah, krisis ini tuh krisis apa? Maksudnya adalah krisis komunikasi yang terjadi. Nah, krisis komunikasi contoh yang sebelum Ibu sampaikan adalah bagaimana membangun orang-orang supaya percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Apalagi kan sempat viral bahwa Unicom biaya kuliahnya bayar uang kuliahnya mahal sekali sehingga mempengaruhi A, B, C, D. Nah, itu kan sebetulnya bagaimana cara kita mengatasi krisis tersebut.
Nah, ini ada beberapa tujuan dari kegiatan public relation gitu ya. Public relation. Ini ada beberapa tujuan kegiatan dalam komunikasi korporat. Jadi kalau Ruslan mengatakan bahwa satu dalam tujuan kegiatan komunikasi korporat itu jelas adalah untuk melakukan yang namanya publikasi gitu ya. Publikasi seperti apa? Publikasinya adalah menyelenggarakan atau menyebarluaskan informasi. Jadi adanya satu publikasi. Yang kedua, adanya event gitu. Jadi komunikasi korporat juga harus melakukan event yang dilakukan gitu. Nah, ini yang cukup menarik adalah eventnya itu event apa sih? Maksudnya ya event-event untuk menaikkan citra dari si perusahaan tersebut gitu. Macam-macam. Bisa misalnya kalau di Unicom itu misalnya seminar, webinar, kemudian ikut open house gitu. Unicom lagi open house itu, atau misalnya apalagi, wah banyak banget lah event-event yang bisa dilakukan untuk menaikkan citra si perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga bagaimana cara kita menciptakan berita gitu. Misalnya menciptakan berita, kalau sekarang berita nggak usah kita ke media cetak, kita tinggal punya akun Instagram official aja, terus kita posting informasi gitu ya, di sana bisa berupa press release, newsletter, dan lain sebagainya, supaya orang-orang tuh tertarik dan mengetahui Unicom itu tuh humasnya ngapain aja ya, kerjanya ngapain aja. Nah, itu bisa ketahuan dari si menciptakan berita ini sendiri kayak gitu. Jadi ini tujuan-tujuan yang harus dilakukan. Nah, terakhir ini ada 4 poin lagi, yaitu ada tentang kepedulian kepada komunitas ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa Unicom itu berdiri di tengah-tengah masyarakat, bukan di lingkungan kampus seperti di Jatinangor gitu ya. Jadi karena dia berada di lingkungan masyarakat, maka otomatis dia harus punya yang namanya community involvement. Nah, community involvement ini adalah dia merekrut orang-orang yang ada di sekitar perusahaannya untuk bekerja di perusahaan tersebut, atau misalnya orang-orang yang bekerja di sekitar Unicom, dia akan memberikan lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di sekitar Unicom, entah jadi pegawai OB-nya, satpamnya, entah jadi apalagi bagian kesekretariatan dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai community involvement. Nah, terus ada juga dengan inform or image gitu. Jadi gimana nih caranya si komunikasi korporat ini bisa membentuk image seseorang atau citra diri seseorang gitu. Jadi citra diri seseorang itu seperti ini. Kalau misalnya ditanya, kamu kenal nggak sih sama yang namanya sifat? Oh iya, saya kenal sifat yang ini kan, bla bla. Jadi orang tuh pas nyebut nama kita tuh udah tahu tujuannya tuh ke siapa gitu. Sama kayak ke kalian juga gitu. Kalau misalnya, tahu nggak sih yang bisa benerin komputer itu siapa? Oh ini aja, bagus dan sebagainya. Jadi perusahaan juga kayak gitu. Gimana caranya ketika nyebutin, duh pengen banget nih kuliah di kampus yang teknologinya canggih. Orang tuh langsung ngomong Unicom. Nah, kita kan sebetulnya ada inform atau image yang dibentuk. Nah, selanjutnya ada lobbying dan negotiation. Jadi kalau misalnya sebagai seorang humas, kita harus mampu bagaimana caranya melakukan lobby dan negosiasi. Lobbynya dengan siapa? Negosiasinya dengan siapa? Lobbynya tentu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Negosiasinya juga dilakukan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu ya. Orang-orang yang sekitarnya siapa? Misalnya para investor, kemudian masyarakat, negosiasi dengan pihak perusahaan, stakeholder pemerintah gitu ya, kemudian juga dengan stakeholder internalnya. Jadi itu penting banget nih gimana caranya kita bisa melakukan negosiasi. Jadi orang-orang yang belajar tentang komunikasi harus memiliki kemampuan dan kapasitas melakukan lobby dan negosiasi. Gunanya adalah untuk bisa terjalinnya komunikasi yang baik gitu. Terakhir ada CSR gitu ya, social responsibility gitu ya. Social responsibility adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu seperti apa? Jangan sampai kita perusahaan yang egois. Misalnya sekarang tuh lagi banyak musibah tentang Gunung Semeru sama tsunami di Banten gitu. Jangan sampai kondisinya kayak gini malah kita tidak punya tanggung jawab sosial, tapi malah mengabaikan. Justru tanggung jawab sosialnya itu harus menyampaikan bahwa Unicom juga peduli gitu, makanya ngumpulin donasi untuk dikasih ke warga Semeru, ngumpulin donasi untuk dikirim nanti ke mana gitu. Itu adalah bentuk social responsibility yang harus dilakukan oleh
orang yang berada dalam korporat ya, baik itu humasnya, baik orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi memang ini harus ada semua. Dan dalam organisasi semakin dia punya kepedulian terhadap masyarakat, maka perusahaan itu juga akan banyak respect dari masyarakat itu. Karena kenapa itu merupakan sebuah jenis investasi lebih tepat. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas, dan lain sebagainya, silakan nanti ditanyakan di ruang kelas dan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih.